Anda kembali di The Prime Show, saya berbincang bersama dengan Sri Kandi Muda, perwakilan masing-masing pasangan calon mengenai persiapan debat Cawapres yang akan digelar Jumat 22 Desember 2023. Sebelum saya kembali berbincang bersama dengan Putri Komarudin, saya akan hadirkan kembali memori kita tentang apa yang sebetulnya terjadi dalam perhelatan debat perdana calon presiden kemarin. Ada semacam gestur yang dianggap seperti pemandu sorak yang dipraktekkan oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Pemirsa, apa yang Anda saksikan ini menjadi sorotan, bahkan kemudian diresponi oleh KPU dengan hasil teguran kepada Gibran selaku calon wakil presiden nomor 2. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Putri, mengenai gestur yang dianggap sebagai pemandu sorak, ini dianggap melanggar tata tertib yang sudah dibacakan dalam debat KPU? Ya, terkadang pada saat perdebatan kan memang suhu mulai menghangat, yang artinya bagus karena berarti debat berjalan dengan sangat dinamis dan memang sesuai dengan harapan kita ketika melihat suatu perdebatan gitu. Jadi kontestan ataupun para kandidat di situ bisa benar-benar mengeluarkan isi pikirannya sampai akhirnya ya Mas Gibran di situ terbawa semangat dan beliau juga sangat menghargai bahwa ini sudah diberikan teguran secara resmi juga oleh KPU dan tentu beliau sangat menghormati peraturan yang ada dan akan terus mengikuti terkait dengan peraturan tersebut. Artinya jadi, Mbak Putri, hal-hal demikian kemudian sudah disampaikan untuk memastikan tidak terjadi kembali dalam debat Cawapres. Iya. Tentu juga beliau juga berkomitmen untuk terus menjalankan peraturan dan mengikuti peraturan KPU yang ada, termasuk juga nanti menjaga ketertiban dan juga kondusivitas dari jalannya debat Cawapres di tanggal 22. Dan saya rasa ini juga sebenarnya memperlihatkan semangat anak mudanya Mas Gibran ya. Kita bertiga di sini juga kebetulan juga anak muda dan mungkin kadang-kadang kita juga saking terlalu larut dalam emosi begitu ya. Excitednya kita juga kelepasan gitu di momen-momen tertentu. Iya, itulah anak muda. Ya, tapi apa yang terjadi di sana bagaimanapun itu adalah forum resmi dan ada catatan dari KPU di sana. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Astrid, mengenai itu? Seperti yang sudah kita saksikan juga ya, bahwa pun sudah ditegur oleh KPU, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita lebih memilih untuk move forward. Karena ya debat Cawapres juga akan berjalan tanggal 22. Jadi ya bagaimana kita benar-benar menciptakan suasana kondusif dan benar-benar menawarkan gagasan-gagasan yang bisa diterima masyarakat dan kemudian karena ya seluruh warga Indonesia melihat dan menilai. Ya, apapun itu yang disampaikan, tata kata, tata bahasa, termasuk juga gestur itu juga hak publik untuk menilainya. Tapi mengenai penilaian, bagaimana kemudian Mbak Putri menanggapi pernyataan jubir Timnas Amin yang mengatakan bahwa lawan terberatnya adalah Prof. Mahfud MD. Ini seolah-olah dalam tanda kutip ya, meng-underestimate dari Pak Gibran. Ya, seperti yang sering Mas Gibran sampaikan sebenarnya kalau ada orang yang meragukan kita ataupun melihat kita dengan sebelah mata ya senyumin aja karena beliau sangat percaya bahwa action speaks louder than words. Jadi perbuatan itu tindak laku kita atau prestasi kita berbicara lebih berisik daripada sekedar narasi ataupun kata-kata. Jadi ya kalau ada yang menganggap seperti itu ya nanti pada waktunya beliau akan menunjukkan bahwa memang beliau pantas untuk duduk sebagai kandidat calon wakil presiden. Dan sebenarnya Mas Gibran juga sangat menghargai Prof. Mahfud ataupun juga Caimin. Beliau menganggap keduanya adalah senior yang sudah lama malang melintang di eksekutif legislatif. Jadi tidak ada lawan yang lebih berat daripada salah satunya gitu. Dua-duanya merupakan lawan yang berat bagi Mas Gibran. Saya ke Niska. Niska, kalau berkaca dari apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, sebagian menilai sebetulnya Ganjar dalam posisi sulit untuk dianggap terlalu menyerang Jokowi. Ternyata ada irisan dari suara yang ingin diraup di sana, pemilih dan lain sebagainya yang juga masih loyalis kepada Pak Jokowi, tapi ini juga ingin diraup.
bagaimana kemudian strategi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Mahfud? Apakah kemudian akan menyerang atau kemudian ada cara-cara lain yang disiapkan? Saya rasa kita semua tahu ya karakter Pak Mahfud seperti apa. Betul. Kemudian juga beliau, ini banyak yang meragukan, ini nanti kan akan membahas ekonomi nih. Betul. Pak Mahfud sendiri tuh banyak ke bidang keahliannya, orang berangkat tuh kayak bidang keahliannya tuh di hukum. Tapi kita kalau berbalik ke debat Capres kemarin, itu kan kakak temanya hukum, dan Pak Ganjar sendiri pun bisa menguasai itu dengan sangat baik karena memang punya persiapan yang bagus dan memahami apa yang akan dia sampaikan. Dan seperti yang nantinya ini akan ada debat Cawapres membahas ekonomi, kemudian dengan menurut saya itu ada kaitannya sebenarnya. Kalau orang anggap ini kan hukum nih, Pak Mahfud lebih condongnya ke hukum. Apakah akan menguasai ekonomi? Menurut saya ada kaitannya. Contoh kecilnya, saya ini ada usaha nih, pengusaha dengan kaitannya ekonomi. Banyak sebenarnya isu-isu di tingkat pengusaha itu banyak masalahnya tentang penegakan hukum. Betul, kepastian hukum. Iya, kepastian hukum, Kepastian birokrasi. Nah, saya yakin Pak Mahfud merupakan tokoh reformis. Mereka mengharapkan ini ada angin segar bisa mendobrak nanti birokrasi dan aturan-aturan, bisa menegakkan hukum lebih baik lagi. Jadi di situ nanti kita mainkannya lebih ke hukum dan ekonomi. Nah, kita sepakat sebetulnya bahwa debat itu akan disaksikan oleh jutaan pasang mata, dan riuh rendah debat itu pun menjadi perbincangan, tidak hanya di publik, di warung kopi, bahkan sampai di media sosial juga itu menjadi perbincangan hangat. Tapi kemudian bagaimana para calon, para kandidat merespon pasca debat itu juga menarik. Salah satunya adalah ketika kemudian calon presiden nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto, menggunakan istilah ndasmu etik. Kita lihat bersama-sama. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Ya, kita sudah mendengarkan penjelasan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Konteks itu adalah humor dan bercanda dan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Tapi barangkali Putri ingin memberikan tambahan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, menjelaskan sedikit saja. Kemudian hal-hal seperti ini, tata bahasa yang juga tidak sedikit kalangan menganggap itu dirasa kurang pantas, Mbak Putri. Saya rasa yang kurang pantas sebenarnya pembahasan soal cawapres ini akhirnya ditarik lagi ke perdebatan pada saat forum capres kemarin. Jadi sungguh disayangkan kalau kita di sini bisa fokus pada orang-orang yang menjadi kandidat cawapres, membahas terkait dengan ekonomi, di mana forum diskusi terkait ekonomi ini kan sangat penting. Kita tahu sekarang pandemi juga sedang naik lagi, meningkat ketidakpastian ekonomi karena ada perang dan lain-lainnya. Tapi kita malah justru berkubang di dalam hal-hal yang sebenarnya Pak Prabowo sendiri sudah merespon. Jadi ya saya harap pembahasan hari ini memang kita fokus menggali visi misi dan program kerja di ekonomi dan infrastruktur pembangunan untuk masing-masing cawapres dan paslon, supaya bisa ada manfaatnya buat masyarakat yang mendengar. Oke, kita berharap sebetulnya demikian. Tapi bagaimanapun kita juga harus sepakat bahwa publik juga tentu punya penilaian dan masing-masing calon presiden juga menjadi sorotan. Sebelum debat, saat debat, bahkan setelah debat. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Astrid? Sebenarnya untuk saat ini memang yang menjadi pembahasan oleh masyarakat itu banyak ya, pasca debat kemarin. Namun sebenarnya justru yang masyarakat tunggu-tunggu adalah apa yang akan para cawapres tawarkan. Jadi saya rasa untuk pembahasan ini ya kita berharap tidak terulang lagi atau kejadian seperti itu, dan pun juga sudah ada statement dari yang bersangkutan. Di sisi lain sebenarnya kita merecall kembali bahwa topik yang akan dibahas di debat cawapres itu ada 6 topik dan itu banyak, menyangkut hajat rakyat banyak, dan kami di Timnas Amin sudah merancang sedemikian rupa visi misi dan itu sangat syumul menyeluruh. Ada 148 halaman dan banyak menyangkut ekonomi. Jadi 148 halaman sebetulnya kita bisa bahas dalam berjam-jam dialog, diskusi, bahkan saya pikir sehari suntuk juga bisa saja tidak selesai begitu ya. Karena 120 menit kita akan disajikan satu perdebatan, ini konten ya dalam debat Capres-Cawapres nanti. Kita akan lihat tentu saja. Tapi kita harus break ya, nanti kita akan bahas dialog ini, saat lagi kami akan kembali ke Anda.